percaya Tuhan menolong setiap kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh berkumpul untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita terus memperkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kami ada sampai saat ini semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Segala persoalan hidup kami bisa melewatinya, sebab Tuhan menyertai memelihara kehidupan kami. Saat ini kami membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, urapi kami Bapakku yang baik. Dan kami datang dan kami pulang tidak sama lagi, sebab hadirat Tuhan, pengurapan daripada Tuhan kami terima pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berdaulat atas ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Hanya nama-Mu yang kami permuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk umat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
kasih-Mu tidak pernah beranjak daripada kehidupan kami Tuhan Yesus. Di bawah sana kami memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Apapun yang umat-Mu kerjakan, Tuhan Engkau buatnya berhasil. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas angkatan-Mu. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, mari sama-sama kita diselamatkan. Kami ada di tempat ini karena kasih-Mu semata. Sudah selayaknya kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik untuk benih firman. Urapi hamba-Mu, kiranya firman-Mu saya yang sampaikan dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Mari Roh Kudus Kau pimpin dari awal pertengahan sampai akhir ini adalah acara-Mu. Segala kuasa gelap apapun bentuknya yang mencuri firman-Mu, kami bersatu hati dalam nama Yesus kami patahkan kuasa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan untukmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara Kristus. Terima kasih Pak musiknya. Shalom. Dimunculin yang tadi biar bisa saya jalan dari sini. Kok nggak jalan?
harusnya jalan. Sebentar, sabar. Ya, udah. Ya, shalom sekali lagi. Shalom. Siapa yang baru pertama kali di sini? Saya. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Maka saya perkenal dulu. Saya Yusua Indro. Saya wakil gembala di GBI Geraha Harapan. Ya. Saya mempunyai istri 2, anaknya. Istrinya 1, 2 anaknya. Ya, istri saya bendahara di sana. Anak saya 2 sudah kerja semua. Yang perempuan namanya Natania, yang laki-laki namanya Nathanael. Mau anak ketiga bingung Nathan apa lagi, ya sudah Natania sama Nathanael saja. Semuanya sudah kerja, semuanya masih sendiri. Ya, saya ngajar di STT, ya temennya Pak Indri mana? Ya, salam. Makanya sekarang sudah kenal, tidak ada alasan lagi untuk tidak sayang sama saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kalau minggu pertama sini ikut tema Ryan enggak? Ikut kayaknya. Kalau minggu pertama kemarin tuh berbicara masalah apa? Minggu pertama keluarga yang rapuh. Yang kedua keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, saya katakan luar biasa, karena kita akan membahas sesuatu yang baru, tantangan generasi Z atau Gen Z, generasi Z. The challenge of generation Z. Coba kita baca dari Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Udah ketemu kan, udah kelihatan di situ. Kita baca bersama-sama dengan tempo yang tidak terlalu cepat, dengan suara yang cukup keras. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi di sini dikatakan bahwa waktu apapun harus, di sini dikatakan waktu kita duduk, waktu sedang berjalan, engkau berbaring atau engkau bangun, haruslah engkau bicarakan itu dengan anak-anakmu. Kita ini hidup dalam zaman yang cepat sekali berubahnya. Amin. Cepat sekali berubahnya. Apalagi yang seangkatan dengan saya tidak tahu persis Pak Indri umurnya berapa, tapi kayaknya hampir sama lah, hampir sama kan? Hampir sama. Kalau dulu tahu enggak? Ada enggak sih yang masih tahu kaset tape itu? Tahu Pak Indri? Kalau yang lokor dipakai pensil, ada yang alami enggak? Ada yang alami. Terus kemudian berubah menjadi apa sih sekarang? Nyimpen lagu itu dari bentuk apa? Ya? Simpennya dalam bentuk MP3, simpen itu. Terus juga kaset video, Betamax, ya. Terus ada Laserdisc yang gede itu, kecil jadi kecil, compact disc. Habis itu jadi apa? Sekarang ini kecil lagi, berubah menjadi MP4. Nyimpennya gampang. OHP, pernah ngalami OHP? Pernah? Siapa yang pernah lihat OHP? Overhead projector itu. Kotaknya gede, ada lampu di bawahnya, sorot ke sana. Di kantor ada yang lebih hebat lagi. HP-nya segede koper. Ada lampunya tiga warna itu. Tarik. Jadi kalau sampai ke cabang, saya kan kerja di United Tractor dulu, sekarang udah pensiun. Tarik itu. Naik pesawat saja sudah berapa kilo. Sekarang multimedia, LCD, mesin tik. Jadi komputer, laptop, tablet, telepon. Coba kalau telepon gimana? Orang kalau telepon diperagakan kalau telepon. Gini kan? Kalau Pak mesti gini, Pak Indri mesti begini, bapakmu mesti begini. Kalau kamu beda. Motret gimana motret? Ya, dipegang gini kan? Jangan Pak Indri
di mata gini gak kelihatan, mesti begini. Perubahannya itu cepat sekali gitu. Perubahannya cepat sekali. Kita juga menyaksikan munculnya satu generasi baru yang sangat berbeda dengan generasi saya dan Pak Indri. Sangat berbeda. Generasi Z, Gen Z. Gen Z, mereka itu lahir antara tahun 97 sampai 2012. Jadi umurnya berapa? 13 sampai 28 tahun. 13 sampai 28. Siapa yang umurnya di antara itu? Angkat tangan coba. Ada jensinya. Jangan angkat. Yang umur segitu. Jensi umurnya segitu, 13 sampai 28 tahun. Mereka tumbuh di tengah teknologi yang canggih. Informasi yang instan, cepat sekali. Digital, budaya digital itu makanan mereka sehari-hari. Itulah mereka. Mereka lahir itu budayanya, teknologinya itu udah digital. Lahir itu udah langsung. Saya ngalami perubahan tadi. Bener-bener saya itu generasi yang luar biasa. Alami loh. Alami seperti itu. Lah kita yang orang tua, bagaimana bisa membimbing anak-anak kita di tengah zaman seperti ini? Kalau Anda Gen Z, ya bagaimana Anda akan mengalami, akan tetap dalam jalan Tuhan dalam kondisi yang sekarang ini? Berubah. Dari dulu berubah. Puji Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan bahwa itu memberikan dasar bagi kita untuk mengatakan bahwa keluarga seharusnya menjadi yang pertama dan utama dalam pendidikan iman mereka. Keluarga seharusnya menjadi tempat pertama dan utama dalam pendidikan mereka. Bukan sekolah minggu, bukan juga sekolah. Kakak-kakak sekolah minggu itu kasihan. Dititipin anak, harus ngawasin. Kalau nanti anaknya jatuh dimarahin. Emang babysitter. Anaknya nakal. Ada dulu anak sekolah minggu tempat saya nakal. Tempat saya kan 2 lantai di gereja saya. Ambil batu sih dilemparin. Klodik. Saya langsung gini. Ke atas. Apa reaksinya sih? Kasihan deh lu gitu. Kasihan deh lu. Ini yang salah siapa? Ada yang dikasih tahu nggak mau, nggak ngerti, bahwa nekat terus. Dimarahin juga nekat. Gurunya ngomong, gimana Pak? Jangankan digituin, di rumah dia biasa digesper sama bapaknya. Ya nggak mempan. Itu loh guru sekolah nih. Kasihan Natal, suruh jaga anak-anak, yang lain ngebistor nonton. Kasian banget. Itu tanggung jawab keluarga, amin. Bukan sekolah minggu. Kita harus mengerti. Untuk itu kita harus mengerti apa sih anak-anak Gen Z itu. Generasi Z itu seperti apa anak-anak mereka. Hidupnya benar-benar sudah zaman digital dari lahir. Digital native. Jadi benar-benar penduduk dari digital itu. Penduduk dari digital. Kalau saya digital imigran, pindah. Saya mengalami perpindahan dari non-digital ke digital. Pindah. Kalau Anda sudah sejak lahir, para Gen Z, itu taunya ya digital. Beda dengan sekarang. Akrab dengan internet, dengan gadget, dengan medsos. Ini kelihatan kalau di gereja. Saya tadi tanya Pak ini, Pak, naik di situ harus bawa Alkitab enggak sih? Wah, sini bebas. Oh, udah Gen Z, udah masuk Gen Z. Karena ada yang marah-marah pengkhotbah. Buka Alkitab, buka handphone gitu. Ini enggak bawa Alkitab tau ini. Harus dibawa.
paradigmanya itu masih seperti, ya saya tidak menyalahkan karena saya tahu mereka Gen X, ini Gen Z. Padahal di sini, di handphone ini bisa cari terjemahan apapun, bisa cari arti apapun, bisa lihat darahnya apapun, bisa konkordasi cari juga cepat, gampang sekali. Tapi kadang disalahkan. Zaman saya kuliah dulu, saya kuliah di Teknik Elektro Gajah Mada, ambil jurusan informatika, jadi asisten lab informatika, lab komputer lah. Mahasiswa yang saya ajarin itu dari fakultas macam-macam datang ke sini. Zaman dulu belum umum, belum seperti sekarang ini, belum lepas sendiri masih dari jurusan Teknik Elektro. Waktu mereka datang, mereka itu takut gitu, takut. Mau main itu takut, sampai saya ngomong begini, nggak usah takut dipencet aja, enggak kalau meledak gitu. Anak sekarang baru merangkak aja dikasih sudah jalan. Itulah Gen Z, digital itu. Bener kan? Anak kecil kasih aja, udah main kok, diambil nangis, cepat sekali. Mereka itu juga kritis, mandiri, biasa mandiri, nggak bergantung orang lain. Karena informasi aja dalam handphone saja, sumbernya macam-macam, mandiri, kritis, salah. Kalau di gereja, kalau orang seperti ini, dengan orang khotbah langsung pegang handphonenya, ngomong apa Pak Yuswa ini, ngomong apa, dicek bener enggak yang omongannya, cari, oh salah itu, kritis. Yang kedua, tidak gampang percaya pada otoritas. Karena ini sudah pemilihan, saya tidak tidak kampanye atau apa. Dulu waktu pemilihan itu, keluarga saya itu milih Prabowo, ya maafkan di sini yang tidak, tapi nyatanya Prabowo sudah menang. Tapi anak saya yang satu, siapa yang dipilih? Anies. Kenapa engkau pilih Anies? Ya jelasin Anies kan gini, apa saya marah? Enggak, ya sudah kau pilih saja. Pilihan, diumumkan di RT saya, yang menang Anies. Selisih suara cuma 1. Ya dia itu anakku itu mesti selisih. Tapi ya enggak apa-apa, dia selisih 1. Kalau kamu milih Prabowo yang menang di RT itu. Kamu milih Anies yang menang. Bagi saya enggak masalah. Milih beda ya enggak apa-apa. Yang penting kan kita tetap saja toh. Yang jadi presiden siapa ya kita tetap kerja kok. Itu toh. Saya tetap kerja kok. Saya tetap cari duit. Berorientasi pada visual, film, gambar, film, cari konten yang cepat, singkat, visual, TikTok, ya cepet-cepet. Anak saya saja kalau mau saya tunjukin sesuatu, nih Nduk, nih loh, lihat nih, apa sih Pak? Ini loh, kan video ada yang lama, tunjukin gitu, 15 detik nggak sampai. Ngapain sih lama banget, baca cepetin gitu. Alami seperti itu bapak-bapak, alami seperti itu Anda itu generasi Z. Memang begitu, pengennya itu visual, cepat. Kalau dulu waktu saya di SMA mungkin juga ibu dan juga bapak sama seperti saya, kenal enggak yang namanya drama radio, drama Kumbara, putir pasir di laut, ya. Sahur sepuh. Dan di kos saya itu pada ngumpul, saya nyetel radio pada ngumpul, wah dengerin itu. Sekarang mana ada? Tutup itu drama radio itu, serial. Waduh dulu itu bener-bener ada yang serem juga. Kepalanya copot, badannya tidak ada tuh. Andi Gembongku, wah kita Andi Gembong mana tuh? Tapi gereja ini bagus sudah.
Jujur saya baru pertama kali ini hadiratnya kuat. Saya sampai nangis pas lagu apa? Gandul Gusti. Aneh kan lagunya Gandul Gusti. Kok saya nangis tuh aneh. Begitulah ya saya lepas aja nangis. Gandul Gusti. Loh kok saya nangis Gandul Gusti? Itu cara-cara bagus. Sekarang sudah untuk ibadah kedua. Bentar lagi ketiga. Lagi buka lagi. Asal kita semua bekerja untuk Tuhan. Gereja saja mulai nggak suka khotbahnya panjang-panjang. Misalnya namanya ya malah ada sekarang gereja 1 jam saja. Ya nggak apa-apa. Asal benar-benar mengubah. Yang penting bukan lamanya, tapi seberapa besar pengaruhnya firman Tuhan, pengaruhnya hadirat Tuhan pada hidup kita. Daripada lama-lama bosan-bosan. Wah. Tahu apa namanya? Rumus khotbah yang bagus. Khotbah itu harus sudah selesai saat orang itu masih lapar. Nah, kok belum selesai kurang pun. Besok datang lagi ya. Jangan dibuat kenyang sampai kemelekeran terus. Buat seperti itu. Tetapi mereka itu juga orangnya cemas, krisis identitas. Karena apa? Patokannya itu artis-artis, orang yang bukan sultan tapi namanya jadi sultan itu loh, karena kaya itu loh. Sultan mana? Sultannya kok sultannya sultan saya nggak pernah gembar-gembor. Kan saya orang Jogja, sultannya kan Sultan Hamengkubuwono. Sultan saya sultan beneran. Dan orangnya anak-anak kecil. Uang jajannya berapa Pak? 2 juta sehari, 2,5 juta. Oh, itu mah bukan anak uang jajan, ini uang hidup juga cukup itu. Jadi orang-orang generasi kalian itu merasa aku gagal, aku nggak berhasil, aku nggak cukup cantik, aku nggak cukup ganteng. Makanya sekarang ada yang coba dikemarin aplikasi handphone yang jadi handphone yang jahat, bener jahat. Orang jelek jadi cantik, ya kan? Jahat itu. Foto rame-rame, nih. Teman saya, ini Pak Indro sini foto bareng-bareng sama cewek-cewek, foto, seret. Tuh lihat kan, ceweknya jadi pakai lipstick. Cuman bapak saja enggak, dia tuh bisa tahu loh mana yang di lipstick, mana yang enggak. Kalau cuman buat iseng monggo. Tapi kalau saya kirim foto ke Pak Indri kemarin, kirimkan fotonya. Saya kirim foto yang kayak orang Korea itu setelah saya masuk sini, pasti nggak disuruh masuk tadi sama yang depan saya. Ini siapa ini? Kok jadi jelek begini? Gen Z itu juga haus akan hubungan yang otentik. Dia pengen dimengerti, bukan dihakimi. Mereka hidup dalam dunia yang cepat, penuh informasi. Akibatnya banyaklah yang orang-orang yang lebih senang curhatnya dengan siapa, teman-teman TikToknya. Dengan keluarga enggak. Halo, Gen Z yang ada di sini masih sering curhat dengan orang tuanya enggak? Masih? Siapa yang masih? Enggak ada toh. Kalau ada, kalau orang tuanya siapa? Orang tuanya satu, bener enggak? Jarang. Mending sendiri. Itulah generasi yang kita hadapi. Mungkin di antara kita ada yang sudah mengalaminya, seperti saya juga mengalaminya. Dengan anak saya tadi, mana sih kok nggak cepetin aja dong? Pokoknya nggak sabar sekali gitu. Dunia ini sangat cepat, terutama informasi. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang hoax. Dan cari itu informasi dari mana-mana gampang. Tapi yang palsu juga masuk semua. Kita jadi nggak tahu mana informasi yang benar. Jadinya hujan kan? Asik. Halo. Bagus, saya tidak bisa minta dulu ya. Bagus lah. Saya bawa jas hujan, tenang aja Pak ini. Bisa pulang. Sampai mana tadi? Oh iya, apa namanya? Informasinya salah berbahaya. Bapak Ibu tahu yang namanya Nabi Adam, bukan Nabi Adam, tahu Adam Hawa itu umurnya berapa? 930 tahun. Tapi saya yakin dalam usia yang 930 tahun itu
informasi yang dia dapatkan masih kalah dengan kita yang belum sampai 100 tahun. Tahu ada pesawat yang jatuh? Hah? Tahu kan? Di mana? India. Tahu yang diserang Israel negara mana? Pernah ke Iran? Kok tahu? Tahu bahwa diisukan ijazah Jokowi palsu? Kok tahu? Memang sudah lihat buktinya. Apakah itu benar? Pertanyaannya berikut, benar enggak? Nggak tahu. Yang ini benar, yang perang ini benar. Ya itu benar enggak, benar enggak. Akibatnya kita ini jadi bingung mana yang benar, mana yang tidak. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Semua masuk, kita harus memilah dan memilih. Ini yang jadi prioritas, ini yang harus kita baca, ini yang makanya jangan biarkan kita bebas membaca kalau belum tahu itu benar atau tidak. Saya selalu pesan pada guru kom, awas guru kom, Anda boleh belajar apapun dengan doktrin apapun, tapi kalau ngajar kom di kelas kom tidak boleh yang keluar dari buku kom. Harus, wah Pak ini gini. Ya, sumbernya dari mana-mana. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang. Amin. Artinya, kalau ada anak kita kasih tahu sekali, dia tidak ngerti. 2 kali, dia tidak ngerti. 3 kali, dia tidak ngerti juga. Mengucap syukurlah. Anak Anda termasuk anak yang normal. Amin. Berulang-ulang. Itu anak yang normal. Jangan puas sekali kok gak mau buang. Normal. Ya ibu-ibu, bapak-bapak mulailah memilikilah kesabaran seperti itu. Jangan bosan-bosan, apalagi Gen Z. Gen Z itu tidak bisa dibentuk hanya dengan ibadah sekali seminggu. Tidak bisa. Tidak bisa. Anda menggantungkan ibadah itu sudah selesai, nggak bisa. Apalagi kemarin tentang Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu. Kita diingatkan minyak itu minyak dalam apa namanya yang menunggu perempuan-perempuan bodoh dan bijaksana itu ya, puli-puli itu. Yang membedakan dia bodoh sama bijaksana, gadis bodoh. Mereka semua bawa minyak dalam pelitanya. Kalau nggak bisa nyala, mereka bawa. Tetapi yang 5 yang bijaksana bawa cadangan. Nah cadangannya itu yang didapat nggak cukup hari Minggu saja. Nggak cukup hari Minggu saja. Apalagi ibadahnya karena dipaksa. Harus ibadah itu dari hati. Masalahnya di hati. Mereka itu butuh hubungan yang dekat, konsisten, penuh kasih di rumahnya sendiri. Kalau di rumahnya nggak dapat itu, hilang dia. Hilang. Nanti coba Anda tanya masing-masing yang anaknya Gen Z, mau apa sih? Mau apa sih? Biarkan dia cerita. Lihat anak kita mulai tiba-tiba kok mulai menarik diri, malas ke gereja, jangan langsung dimarahin. Jangan langsung dimarahin, apalagi dimarahinnya, kamu malu-maluin bapakmu, ini kan pendeta. Anak Gen Z, coba bener enggak Gen Z? Sampai tahu itu malu-maluin papa, itu malu-maluin mama. Kalau sampai marah sama papa mamanya, malah sengaja dilakukan biar papa mamanya malu. Coba iklan-iklan di pinggir jalan sekarang seperti apa modelnya? Tokonya ada di sebelah kiri, itu di sebelah kanan. Jangan tengok ke kiri, kita malah nengok. Dites sekarang di sini. Ditesnya. Jangan pikirkan gajah. Lu udah ada gajah di sini, langsung pikir. Yang tidak jadi iya.
Jangan gitu malu-maluin papa. Malah dibuat malu sekali. Jangan. Coba ajak ngobrol sebagai teman. Siapa yang lebih dekat? Mamanya atau papanya? Kalau yang dekat dengan anak-anak itu mamanya. Kalau saya mamanya. Papanya sih cuman kalau tek masalah benerin pipa loh saya. Tapi kalau beronda itu ya, tolong kalau ibu yang pintar benerin pipa atau benerin listrik, tolong Allah kasih kesempatan lah sama bapaknya biar jadi idola anaknya juga dalam hal itu. Jangan kaget kalau tiba-tiba waktu ngobrol anak itu ngomong begini, jangan ngomongin Tuhan ya Pak. Ngobrol, jangan ngomongin Tuhan. Sabar, sabar. Itulah Gen-Z. Itulah Gen-Z. Pada saat yang tepat kita tanya, kenapa kamu kok nggak ikut Jesse? Kenapa nggak ikut Yudi? Biarkan dia cerita. Jangan langsung mau dosa. Biarkan dia cerita, dengerin pendapatnya. Lah, aku nggak dapat apa-apa sih Pak. Nggak ada unity di sana. Aku harus ngapain di sana? Jangan buru-buru dimarahi. Jangan. Keluarga itu adalah medan misi pertama buat mereka. Jadilah teladan. Jadi apa? Teladan. Mereka itu bukan butuh pengkhotbah. Yang mereka cari itu adalah teladan. Pengkhotbah mah gampang. Tapi jadi teladan. Jadilah teladan. Bukan hanya jadi pengkhotbah. Kadang apa yang kita banggakan ini bisa jadi berubah jadi sebaliknya. Saya cerita sama anak saya tentang pacaran. Kamu kalau pacaran, cerita ya ke papa ya, mama ya. Kalau kamu naksir, emang buat apa? Emang harus. Oke. Ya kan papa mama bisa kasih masukan. Ya masukan tapi kan keputusan di tangan saya. Oke. Siap-siap saja ngalami seperti itu. Ya jangan sampailah kamu dapat pasangan yang tidak seiman. Kaget saya dengar jawabannya. Emang papa gak pernah pindah agama? TK agama di rapot saya Muslim. Karena orang tua kakek itu dari Demak. SD sampai kuliah Katolik. Lulus kuliah Kristen sampai sekarang. Memang papa gak pernah pindah agama? Ya pernah. Tapi kan semakin baik, semakin benar. Itu kan menurut papa. Coba tanya kakek-kakek. Papa itu di mata mereka pengkhianat. Saya masuk, saya mau ketawa, mau marah, sedih, tapi saya bisa ngerti. Iya, tapi logikanya benar. Sampai tanya kepada pimpinannya guru kom, saya bingung jawabnya. Saya kan kader kom, saya bingung jawabnya gimana. Ya benar juga, nggak ada salahnya, benar. Saya pengkhianat bagi kakek-kakek saya yang ada di rumah, benar. Ini kan perjalanan, harusnya gimana? Dengerin, doakan, jangan lupa didoakan. Itulah Gen-Z. Itulah tantangan yang kita hadapi, tantangan bagi kita dan juga tantangan bagi orang-orang Gen-Z itu. Karena di depan orang Gen-Z, kita yang generasi sebelumnya ini, di mata mereka pun, kita adalah orang-orang yang aneh. Aneh. Benar? Benar, ada anehnya. Coba pikirkan orang tua Anda. Berasa aneh? Berasa kolot? Ajarannya nggak masuk akal. Demikian pula sebaliknya. Para orang tua lihat anak-anak Gen-Z, anak yang ngeyel, bandel, nggak nurut. Tapi coba pikir, pola pikirnya itu sebetulnya betul. Ayo ciptakan suasana rumah yang aman secara emosional. Kita coba ngertiin mereka, jangan menghindari. Kita coba ngertiin mereka.
1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Paulus itu tidak mengubah Injil, tapi ia menyesuaikan dengan cara pendekatannya. Supaya apa? Supaya relevan. Supaya cocok. Waktu saya SMP saya itu nggak boleh gondrong cowok itu. Ada guru yang tua, guru seninya muter-muter begini. Kalau ketemu saya misalnya agak gondrong sedikit, digini kan coba, pegang sininya, ditarik ke atas, terus ditiup, kurang ajar. Sekarang nggak relevan. Jangan coba-coba gitunya murid kita, dikeroyok nanti gurunya sama muridnya. Tapi zaman dulu cocok, zaman sekarang nggak cocok. Anak saya SMA-nya di SMA Gonzaga, yang gondrong itu seperti pakai mahkota, karena hanya yang nilainya berapa, 8 apa 9 rata-rata itu yang boleh gondrong. Jadi orang gondrong kebanggaan. Suatu saat ada yang datang main ke rumah saya, main ke tempat anak saya, rambutnya segini, panjang, lebih panjang dari Anda, lebih panjang lagi, rapi, dicat merah, dicat pirang ya, rapi, naik tangga. Siapa ini? Ivan bawa cewek. Setelah mulai, siang om, oh cowok, panjang, bener, mereka segini. Aku tanya anak saya, siapa dia? Dia ada juara 1. Gini. Kepala sekolahnya seorang Romo. Dia juga ngomong, di sini rambut gondrong itu kebanggaan. Saya kepala sekolahnya ke gondrong, nggak relevan lagi. Menghadapi kita juga kita dipanggil untuk masuk ke dunia mereka. Kita dipanggil untuk mengenal mereka, cara mereka berpikir. Melihat kita anak-anak kita nonton TikTok, nonton YouTube, jangan langsung dimarahin, ajak bicara, sisipin pertanyaan. Coba, menurutmu gimana? Kalau seperti itu gimana? Tapi masuk di dalamnya. Jangan nonton terus. Masuk aja, coba lihat. Terus gimana? Ibu-ibu kadang juga itu lihat, malah jadi lebih senang ibu-ibunya nanti. Kalau menurut Alkitab gimana? Dengarkan pendapatnya tanpa menyela-nyela, langsung menyela. Tanya, akhirnya kamu sedang mikir apa sih? Pertanyaannya jarang ditanya. Kamu sedang mikir apa? Kok diem? Tolong mereka menemukan identitasnya. Karena kadang orang krisis dalam identitas. Bingung, aku ini gagal apa aku ini berhasil. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena gampangnya informasi yang mereka dapatkan, karena kurangnya filter, Gen Z bisa menilai dirinya itu gagal dan membandingkannya dengan orang lain, melihat dirinya itu gagal. Coba berbicara pada mereka. Kamu tidak perlu jadi orang lain, bahkan jadi kakakmu pun jangan. Tuhan itu memilih menciptakan kita itu unik. Saudara kembar pun sidik jarinya beda, unik. Bantu mereka. Tuhan yang ingin kamu jadi orang lain, papa mama juga tidak. Tapi jadilah dirimu versi terbaik dari dirimu sendiri. Kita ingin jadi apa? Jadilah versi yang terbaik. Jari pun, kalau ini terdiri dari ibu jari semua, gimana? Atau kalau yang paling tinggi jadi jari tengah semua, gimana? Bahkan yang paling kecil, kalau tanpa kelingking saja, ini jadi jari yang cacat. Tuhan menciptakan semua itu benar-benar sesuai dengan tujuannya. Bantu mereka untuk cari tahu gimana sih tujuannya. Saya punya keponakan 2, cewek semua, anaknya kakak saya.
Tia dan Tika. Zaman kita Pak Indri kan dibagi IPA IPS kan ya? Tahu semuanya? Yang pinter orang mana? Orang apa? Yang jadi menteri orang apa? Kenapa Anda ngomong IPA? Karena memang begitu. IPA, IPS nakal. Bahasa kelasnya di dekat WC. Benar. Keponakan saya itu, kalau ulangan fisika di medsosnya tertulisnya ulangan fisika, pecah kepala gue. Terus dia ambil jurusan sastra Jerman dua-duanya. IPK-nya 3,9 berapa? Udah summa cum laude pernah, udah hampir segitu, tinggi banget. Saya tahu tanya, Dek, nilai B-mu berapa sih? Gak ada Om, cuman A sama A minus. Bahasa yang zaman saya dilirik pun tidak. IPA dong, teknik dong, elektro dong, IPS, bahasa. Tapi sekarang yang satu di Jerman, yang satu di Belanda. Karena itu, ayo cari gambar diri kita seperti apa. Saya punya anak rohani, mau menikah, saya tanya, calon suamimu kerjanya apa? Gamer, Daddy. Gamer. Main game. Tapi bisa hidupin punya anak satu. Bisa main game. Kita mau ngomong apa? Nyatanya bisa. Ya main game. Kalau udah tinggi ID-nya jual. Gitu. Hidup. Panggilannya apa? Ayo. Jadilah versi terbaik dari Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kita tahu Tuhan tidak pernah menyerah atas satu generasi pun. Begitu pula dengan Gen Z. Dia punya rancangan yang indah untuk Gen Z. Dia punya rencana yang indah. Tuhan pun ingin memakai mereka untuk rencana yang besar, dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Tapi Tuhan juga mau pakai dia. Gen Z bukan generasi yang gagal, bukan. Tugas kita adalah membantu mereka menemukan destininya apa. Tujuan Tuhan menciptakan kamu itu apa. Sampai mereka tahu, oh aku dipanggil untuk ini. Oh aku dipanggil. Ditanyain, kira-kira Tuhan mau pakai apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Doa, cari tahu, coba. Apa dulu saya pernah berpikir jadi pengkhotbah? Enggak. Saya nggak bisa ngomong. Terus nyatanya ya bisa aja. Apalagi jadi dosen. Ya bisa saja. Ajak mereka mulai terlibat dalam pelayanan, menyambut tamu kan. Jadi bantu multimedia kan. Sebagai pemain musik kan. Sesuai minat mereka. Dengan satu pengertian bahwa tanpa bimbingan mereka akan terhilang. Tapi dengan bimbingan yang tepat, mereka akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Itu. Kalau kita biarin hilang, tapi kalau kita bimbing dengan benar, mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Berbagai lang tabungnya itu penuh. Dengan bimbingan yang tepat, mereka seperti anak panah di tangan. Luar biasanya, semangatnya, kecepatan belajarnya, ketekunannya, itu sesuatu yang luar biasa. Doakan setiap hari, percaya bahwa Tuhan akan menyentuh hati mereka
Dan tadi umurnya berapa? 13 sampai 28. 17 tahun lagi. Begitu yang atas ini menginjak usia 45 tahun. Dunia ini milik mereka. Udah mulai pegang posisi di perusahaan. Dunia ini milik mereka. Bapak Ibu, kita nggak bisa menghentikan perubahan zaman, tapi kita bisa membuat fondasi yang kuat di rumah kita, untuk anak-anak kita. Gen Z itu bukan generasi yang rusak. Mereka adalah ladang yang subur. Dan kitalah petaninya, sedang Yesus adalah pemilik lahannya. Ayo, kita olah, kita tanam. Mari kita mengerti mereka, mengasihi mereka, membimbing mereka, berdoa bagi mereka, menjadi teladan buat mereka. Itulah. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi. Jalanmu telah terselami. Panggil manusia. Oleh setiap hati kami. Bapak Ibu saudara, kadang kita nggak ngerti kenapa anakku kok seperti ini, kenapa ada diciptakan Tuhan yang seperti ini, kenapa beda banget dengan zaman. Ya, mereka lah generasi Z, mereka lah generasi Z. Memang lain, mereka hidup di zaman-zaman yang serba cepat, tuntutannya juga serba cepat. Ayo, kita bantu mereka untuk menemukan identitas, menemukan destiny, tujuan dia diciptakan. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa membuat fondasi yang kuat untuk anak-anak kita yang 17 tahun lagi, mereka yang memiliki bumi. Tidak ada yang merasakan dan pengen Tuhan dampingi untuk menjadi orang tua yang benar bagi mereka. Taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kau lihat tangan-tangannya tumpang di dadanya masing-masing. Hamba berdoa untuk mereka. Hamba berdoa untuk mereka. Peluk mereka. Dekap mereka. Dekap mereka. Katakan padanya, aku menemanimu anakku dalam memiliki
sekolah petani-petani tanah yang subur itu, tanah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat anak saudara, doakan mereka pribadi. Aku berdoa untuk mereka Tuhan, jamah hatinya. Dia mereka juga mempunyai pengenalan yang pribadi dengan Tuhan. Jamah. Inilah anak-anakmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, kerajaanmu berdama, amat sejahtera, walau di tengah badai, hidupku selalu bersama, rasakan keindahan, hati kehadiranmu kekuatan kami, Bapakku yang baik, dan kami menjadi contoh, jadi teladan bagi sekitar kami, bagi anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Yang diberkati lewat firman Tuhan pada siang hari ini, lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih buat hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman sepekan lewat multimedia. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pengerja GBI FGC Metlan Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 11 siang. Seluruh ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah KUL diadakan setiap hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut KUL bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gor Metlan Cibitung. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Ibadah generasi Yeremia diadakan setiap hari Minggu pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak-anak muda, mari bergabung dan bertumbuh bersama. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, pengumuman tambahan. Adakah bagi Bapak Ibu yang baru beribadah di tempat ini? Cukup melambaikan tangannya saja. Haleluya. Oh, ada satu orang di belakang. Kami mengundang untuk datang di minggu-minggu yang akan datang. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini.
Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini ibadah kami. Dan begitu juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, Bapak Joshua Hendro Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang dilakukan biarlah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko beserta istri dan keluarganya dan staf penggembalanya dan wakil-wakilnya. Dan begitu juga Tuhan gembala yang 18 Pak Andi Markus beserta istri dan keluarga dan staf dan wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba ini Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Indri, dan begitu juga Ibu gembala kami, dan begitu juga ketiga anaknya Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah melalui pelayanan mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan banyak orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga buat kami semua yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Biarlah kami semakin mendekat kepadamu Tuhan, dan melalui pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga Tuhan buat jemaat kami semua yang ada di sini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarganya, berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya Tuhan. Dan begitu juga buat anak-anak kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembangnya menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya sukacita damai sejahtera ada di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pimpinan tertinggi bahkan sampai tingkat RT RW. Biarlah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan ada di mereka Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat persembahan kami Tuhan yang kami berikan. Berkati setiap kami yang memberikan. Biarlah melalui persembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga Tuhan kami akan pulang nanti dari tempat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami percaya sukacita damai sejahtera daripada Tuhan ada selalu bersama kami. Dan sebelum kami Tuhan menerima doa berkat yang akan disampaikan hamba-Mu, sempurnakan doa kami yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Tuhan ada padamu, dan Engkau akan menerima pengutusan. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan kepada semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin.